back to Sekolah Minggu di Udara. Bareng Kak Vita dan Kak Desi. Yeay, apa kabar teman-teman semua? Baik Kak Vita. Baik pastinya. Nah teman-teman sudah masuk sekolah belum? Kayaknya belum deh Kak. Kayaknya masih libur, iya. Panjang nih liburnya Kak. Iya. Nah teman-teman walaupun libur tapi tetap ibadah ya. Iya pastinya. Nah teman-teman sudah nggak sabar kan untuk memuji Tuhan bersama? Iya. Sudah nggak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dan melakukan aktivitas bersama? Iya betul Kak Vita. Betul. Nah kita mau mulai ibadah kita. Kita akan mulai di dalam doa ya. Oke, yang berdoa siapa? Kak Vita. Oh, Kak Vita. Oke, yuk kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah kami boleh memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Semangat. Teman-teman, kita mau sama-sama bersemangat naikkan pujian ini. Aku berani tampil beda. Tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, hebat sekali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin kami, ajarkan kami untuk kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, minggu ini adalah minggu dengan tema yang baru lagi teman-teman. Nah, bulan ini temanya adalah keberanian. Nah, keberanian. Dan minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Nah, kira-kira kita belajar apa ya minggu ini? Nah, judulnya adalah berani berkata benar. Oke. Nah, teman-teman, Kak Kesha mau tanya dulu. Teman-teman tahu tidak lawan kata berani? Tahu? Betul sekali, yaitu takut. Iya. Nah, siapa di antara teman-teman yang suka takut kalau jalan sendirian? Atau takut kalau lampu di rumah padam? Jadi gelap semuanya, takut. Atau ada yang takut ke kamar mandi? Nah, ada yang takut tidak? Oh ada. Oh ada yang takut. Oh ada juga yang tidak. Wah oke. Nah teman-teman, kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Oh tapi Daniel tidak sendiri. Daniel punya 3 teman. Siapa yang tahu teman-temannya? Ya, 4 orang muda ini, mereka itu berani berkata benar. Mereka adalah orang Israel tuh. Saya udah kasih clue nih. Lalu mereka tetapi ada di Babel karena ada peperangan terjadi antara orang Israel dengan orang Babel. Nah, kira-kira siapa aja tuh pemudanya? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betul sekali teman-teman. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman yang bisa menjawab. Wah keren sekali. Nah teman-teman, waktu mereka masih di negeri Israel, mereka adalah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, mereka itu sering beribadah ke bait Allah. Kalau sekarang kita pergi ke mana? Iya, ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang waktu mereka ada di negeri asing, di negeri Babel, di mana penduduk Babel itu tidak percaya kepada Tuhan, teman-teman. Jadi, mereka tidak bisa beribadah karena mereka tidak punya tempat ibadah. Orang Babel itu percaya kepada nabi-nabi Baal. Jadi tidak ada tempat untuk mereka beribadah, tidak ada gereja. Jadi mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan, tidak ada tempatnya. Nah, Raja Babel pada waktu itu bernama Raja Nebukadnezar. Nah teman-teman, Raja Nebukadnezar sedang mencari orang yang pintar dan bijaksana untuk menolong Raja Nebukadnezar dalam pemerintahan di Babel, teman-teman. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ternyata terpilih, teman-teman, untuk menjadi pembantu Raja Nebukadnezar. Nah, mereka harus tinggal di istana raja karena mereka sudah terpilih. Nah, mereka itu akhirnya harus tinggal di istana raja, teman-teman. Mereka belajar bahasa dan pengetahuan tentang
negeri Babel. Semenjak mereka belajar, mereka diberi makanan dan minuman seperti yang dimakan dan diminum oleh raja. Ternyata makanan dan minuman tersebut adalah makanan dan minuman yang biasanya diberikan kepada raja-raja. Seperti, kayak apa ya kira-kira ya? Ya, ada daging-dagingan, mungkin kalau zaman sekarang tuh steak. Nah, lalu pokoknya makanan yang enak-enak, yang bukan orang-orang biasa yang makan. Nah, makanan yang wah gitu, mantap sekali. Nah, tapi teman-teman, biasanya makanan-makanan tersebut sebelum disajikan akan dipersembahkan kepada berhala. Karena Raja Nebukadnezar dan rakyatnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Nah, teman-teman, tapi berbeda sebaliknya dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka kan orang percaya, mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka itu merasa tidak nyaman untuk makan makanan tersebut, karena makanan-makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi mereka tidak nyaman, teman-teman, untuk memakan makanan itu. Nah, mereka sadar kalau mereka tetap memakan makanan yang terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala, itu berarti mereka akan membuat hati Tuhan menjadi sedih. Nah, mereka yakin Tuhan itu tidak senang. Tuhan tidak senang kalau mereka makan makanan tersebut. Lalu kira-kira apa yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah akhirnya mereka tetap makan? Atau apa ya yang mereka lakukan? Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang ada di posisi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kira-kira teman-teman mau berlaku seperti apa? Apa teman-teman mungkin akan berpikir, di rumahku gak pernah nih aku makan makanan yang seperti ini. Makanan seperti babi panggang, steak, bistik, dan lain sebagainya. Minum anggur, minuman yang enak-enak. Sekarang aku mau menikmati makanan-makanan dan minuman yang lezat ini. Apakah teman-teman berpikir seperti itu? Atau mungkin seperti ini, aduh sayang sekali kalau tidak dilewatkan Kak Kesha, aku harus mencoba, kapan lagi? Nah, apakah kayak gitu? Atau mungkin kalian juga bilang ini, kan kita sekarang berada di negeri asing, tidak ada pendeta yang melihat kita, tidak ada Kak Kesha yang lihat, tidak ada Kak Desi yang lihat, tidak ada Kak Vita yang lihat. Gak apa-apa lah, aku cobain. Apakah seperti itu? Atau mungkin dengan alasan yang berbagai macam yang kita buat agar kita bisa tetap makan makanan yang enak. Nah, kira-kira kayak gitu enggak? Harusnya tidak ya teman-teman. Seperti Daniel dan ketiga temannya, mereka dengan berani meminta izin untuk berbicara kepada pemimpin pegawai istana agar mereka diberi makanan sayur dan air putih saja. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Daniel dan ketiga temannya itu tidak mengambil kesempatan itu, tetapi mereka malah meminta izin agar mereka diberi makanan sayuran dan air putih saja. Luar biasa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini. Nah, pemimpin istana tapi tidak berani memberikan izin teman-teman, karena ini merupakan perintah dari raja. Nah, jadi mereka tidak berani.
dari raja itu harus ditaati. Jadi mereka, pemimpin istana ini tidak berani memberikan izin. Nah, raja ingin agar orang-orang yang akan ia pilih menjadi pembantunya itu sehat secara fisik juga secara mental. Nah, awalnya pemimpin pegawai istana ini kan tidak berani memberi izin, teman-teman, karena pasti Daniel dan ketiga temannya akan menjadi kurus kering. Pegawai istana ini berpikir, kalau misalnya mereka cuma makan sayur dan minum air putih, waduh, kayaknya mereka nanti jadi kurus nih. Wah, nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, pegawai istana itu berpikir seperti itu, teman-teman. Nah, tapi Daniel dengan berani mengatakan, izinkanlah kami mencoba makan sayur dan minum air putih selama 10 hari. Kalau ternyata kami menjadi kurus kering, kami bersedia makan makanan yang disajikan dari meja raja. Tapi kalau ternyata tubuh kami tambah sehat, maka izinkan kami seterusnya makan sayur dan minum air putih. Nah, wah, Daniel dan ketiga temannya ini sungguh berani ya teman-teman ya. Mereka berani berkata hal yang benar, yang tidak akan mendukakan hati Tuhan. Yang mereka katakan itu adalah hal yang membuat hati Tuhan senang. Jadi selama 10 hari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya makan sayur-sayuran dan minum air putih saja. Kalau Kak Kesia tanya nih, siapa yang suka makan sayur-sayuran? Siapa kira-kira suka makan sayur apa? Oh, kangkung Kak Kesia. Bayam enak Kak Kesia. Sawi enak Kak Kesia. Wah, hebat Pak teman-teman suka makan sayuran. Nah, teman-teman, air putih juga itu bagus loh untuk kesehatan kita. Jangan terlalu banyak minum soda-soda. Oke, minum air putih yang banyak. Boleh minum minuman yang lain, tapi tetap harus lebih banyak minum air putih. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, kembali ke cerita Daniel dan ketiga temannya. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelah 10 hari mereka lakukan itu? Ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak kurus kering, teman-teman. Mereka bahkan kelihatan sehat dan segar. Wah, luar biasa. Dan akhirnya mereka diizinkan untuk seterusnya makan sayur dan minum air putih. Bukan saja tubuh mereka yang sehat ternyata, tetapi kecerdasan mereka juga melebihi teman-teman mereka yang lainnya. Waktu mereka dipanggil menghadap raja untuk diuji kepandaiannya, ternyata kepandaian mereka itu jauh di atas rata-rata, di atas teman-teman mereka semua. Wah, jauh, mereka tuh jadi pandai sekali, pintar sekali. Dan raja akhirnya senang dengan hasil yang dicapai oleh keempat pemuda Ibrani ini, teman-teman. Nah, pada waktu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berani berkata benar, waktu mereka berani berdiri di atas hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga menghargai keberanian mereka dan memberikan mereka kesehatan yang prima. Bahkan kalau dibandingkan dengan murid-murid yang lain, ternyata Daniel dan ketiga temannya lebih sehat dan segar. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang ada di situ. Nah, mereka itu lebih unggul, teman-teman. Nah, teman-teman, seringkali ketakutan membuat orang tidak berani berkata benar. Mungkin kalau kita menghadapi hal seperti itu, kita merasa, aduh takut Kak Kesia, gak berani ngomong. Nanti kalau ngomong, nanti kalau kita dihukum gimana? Nah,
bisa berpikir seperti itu karena kita takut. Tetapi Daniel dan ketiga temannya mereka berani, teman-teman. Mereka berani berkata hal yang benar. Nah, ada 3 jenis ketakutan yang membuat orang tidak berani berkata benar. Misalnya, takut dimarahi seperti yang Kak Kesha bilang tadi. Lalu, takut kalau permintaan mereka tidak dikabulkan. Aduh Kak Kesha, nanti kalau misalnya aku bilang ini terus ditolak, dibilang tidak bisa. Aduh, gimana ya Kak Kesha ya? Aduh, aku takut gak berani ngomong. Nah, atau takut diejek oleh teman-temannya. Kalau misalnya kayak Daniel dan ketiga temannya ini, nanti dibilang, kamu ini gimana sih? Dikasih daging kok malah makan sayur. Misalnya kayak gitu. Nah, bisa diejek. Nah, tapi dari cerita tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu bisa menjadi dorongan untuk kita agar selalu berkata benar. Waktu kita memilih untuk berkata yang benar, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita melewati hal tersebut. Jadi jangan takut teman-teman, oke? Jangan takut. Nah, misalnya nih teman-teman, kalau dalam sehari-hari teman-teman habis pecahkan vas bunganya mama, atau pecahkan piring, atau apapun itu misalnya di rumah. Lalu akhirnya mama tanya, siapa ini yang pecahin? Nah, hal seperti itu yang ada di rumah biasa kita sehari-hari kita alami. Nah, teman-teman kira-kira berani tidak berkata benar? Mengaku bahwa iya mama, maaf, aku yang pecahin vas bunganya. Iya mama, maaf, aku yang pecahin. Berani nggak? Nah, disinilah kita mau belajar dari Daniel. Kita berani. Daniel berani berkata benar. Kita juga harus berani. Atau misalnya nilainya waktu bagi rapat jelek. Ya, terus waktu ditanya, kenapa ini nilainya jelek? Terus kita alasannya gini, itu mah belum diajarin sama gurunya, terus udah dikasih soalnya. Nah, apakah seperti itu? Tidak boleh ya teman-teman. Teman-teman harus berkata benar. Padahal sebenarnya kita yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh, makanya nilainya bisa jelek. Nah, jadi kita harus selalu berani berkata benar. Karena Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang jujur, anak-anak yang berani berkata benar. Tuhan senang melihat kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, jujur, dan mengasihi Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini, ayat hafalan kita ada di dalam Zakaria pasal 8 ayat 16b. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami mau belajar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk terus berani berkata yang benar, untuk terus mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan tunduk akan firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menjadi anak-anak yang berani untuk berkata yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Iya dong Kak Vita. Ya, nah teman-teman,
Hari ini belajar apa dari kebenaran firman Tuhan? Kak Desi pasti belajar sesuatu nih. Iya dong pastinya, soalnya firman Tuhannya luar biasa Kak Vita. Nah dari firman Tuhan hari ini Kak Desi belajar bahwa kita itu harus berani mengatakan yang benar. Kita mau memilih untuk berkata dan bertindak yang benar. Wah, keren banget. Nah, teman-teman mau kan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari? Mau dong. Pastinya siap ya. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama ngerjakan Aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Halo teman-teman, kita akan mengerjakan aktivitas. Bahan-bahannya ada kertas HVS, pensil, gunting, spidol warna, double tip, kertas yang ada ayat hafalan kita hari ini, dan juga di sini Kak Desi menggunakan DVD yang sudah tidak terpakai ya untuk membuat pola lingkaran. Yang pertama kita akan gunakan pensil untuk membuat pola. Kita buat pola lingkaran. Selesai, kita akan gunakan gunting. Kita akan gunting sesuai dengan polanya ya. Selanjutnya, nah di sini Kak Desi menggunakan spidol warna biru. Teman-teman bebas ya di rumah, kalau teman-teman punya spidol warna lain juga boleh digunakan. Nah, buat pola mata, hidung, dan juga mulut. Selanjutnya, kita akan gunting bagian tengah dari mulutnya. Nah, setelah seperti ini, kertas yang sudah kita tulis ayat hafalan kita hari ini, kita akan tempel menggunakan double tip yang sudah kita siapkan. Tempel. Oke. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, aktivitas kita sudah selesai ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke sekolah minggu di udara. Ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.